untuk data berkelompok memiliki interval dan juga memiliki frekuensi, juga sudah tersusun dalam bentuk tabel, gitu, teman-teman ya. Nah, di data berkelompok ini kita sama dengan data tunggal, kita akan belajar rata-rata, ya. Nah, ini sudah ada tabelnya teman-teman, ada frekuensinya, datanya dalam bentuk interval. Lalu kita juga belajar modus, kita juga belajar median, kuartil. Apa sih kuartilnya? Seperti data tunggal, kuartil ini membagi 4 ya. Desil membagi 10 data, lalu persentil ini membagi 100 bagian data. Lalu kita juga, nah ini teman-teman, ini intervalnya. Jadi ini disebut dengan interval pertama, 143 sampai 147. Interval kedua, nah dan sampai ini kalau kita hitung ada 6 interval ya. Ada 6 kelas, atau bahasa lain ada kelas. Kita juga akan belajar simpangan rata-rata, ragam atau varians, juga simpangan baku. Nah, yang pertama kita akan menghitung rata-rata, teman-teman. Jadi diberikan data seperti ini, data tinggi badan, kita diminta untuk menghitung rata-rata. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat tabel. Ya, membuat tabel, ada dua kolom yang kita tambahkan sesuai dengan permintaan di rumus. Karena rumus rata-rata itu adalah sigma FI kali XI dibagi sigma FI. FI ini adalah banyak data, N ya, ada 40 data ini kalau kita jumlah dari atas, ada 40 datanya. Nah, lalu kita butuh FI kita udah ketemu frekuensinya. Lalu XI ini adalah titik tengah di tengah interval, misalkan interval pertama 143 sampai 147, titik tengahnya berapa? Nanti kita akan hitung ya teman-teman ya. Lalu kita mencoba di tengahnya itu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Batas bawah itu berapa sih gitu ya? Batas bawah di interval pertama ini adalah 143. Batas atasnya 147. Jadi setiap kelas itu berbeda batasnya. Nah, jadi kalau batas bawah 143 itu kita kurangi dengan 0,5. Jadi 142,5. Lalu batas atas itu dijumlah ya, 147 ditambah 0,5. Hasilnya 147,5. Selanjutnya titik tengah ini bisa kita peroleh dari penjumlahan 142,5 ditambah 147,5 dibagi 2. Jadi ketemu 145. Nah, ini titik tengah yang pertama dari interval 143 sampai 147. Lalu ini yang kedua ya, dengan cara yang sama ya. Lalu kita peroleh, sebenarnya polanya sudah terlihat ya. Polanya ditambah 5 gitu ya ke bawah ya. Nah, selanjutnya kita sekarang mengalihkan FI dikali XI ya, karena nanti kan kita mau hitung jumlahnya nih seperti yang di rumus ya. Kita kalikan FI kali XI, 3 kali 145, 435, yang di bawah juga kita kalikan, dan semuanya kita kalikan. Lalu FIX ini kita jumlahkan supaya dapat sigmanya. Kita jumlahkan, hasilnya 6.330. Nah, sigma FI kali XI kita sudah ketemu, lalu N-nya juga kita sudah ketemu, ini sigma FI 40, maka kita perolehlah rata-rata 6.330 dibagi 40. Dan rata-ratanya adalah 158,25. Rata-rata tinggi badan ini. Dan sesuai dengan data ini. Begitu teman-teman. Sekarang kita maju ke nomor 2 tentang modus. Modus seperti data tunggal adalah data yang paling banyak muncul teman-teman. Nah, bagaimana dengan data kelompok? Langkah pertama, kita paham dulu rumusnya. Modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C. Nah, apa sih TB? TB ini tadi sudah kita pelajari ya. D1 ini adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Ya, nanti kita lihat di soal ini teman-teman. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Nah, jadi kita temukan dulu gitu ya. Modus ini di mana? Nah, ini yang modus yang paling banyak muncul kan 10 ya, di interval 153 dikurang 157. Jadi kita bicaranya nanti di interval ini, teman-teman.
Nah, jadi TB itu 153,0,5, 152,5. Lalu TA 157 tambah 0,5. Tujuannya apa kita mencari TA juga? Karena kita mau menghitung nanti panjang kelas dari sini ya. Nah, jadi kelas itu kan TA ya, batas atas dikurangi batas bawah gitu ya. Jadi 157,5 dikurangi 152,5. Jadi panjang kelasnya itu 5. Lalu D1 itu dari 10 dikurangi 8. Jadi frekuensi si modus kita kurangi frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya itu kan 8. Bukan jumlah ya, hanya sebelumnya aja. Nanti kalau jumlah kita gunakan di kuartil dan di desil juga persentil. Lalu D2 10 dikurangi 4 ya, 6. Nah, sepertinya semuanya sudah kita temukan, kita masukkan ke rumus. Modus sama dengan 152,5 ini dapatnya dari mana? Dari TB. Lalu 2 itu adalah D1 dibagi 2 tambah 6. 6 itu D2 dikali 5 panjang kelasnya. Jadi modusnya sama dengan 152,5 tambah 10/8, 5 dan 2 kita kali dibagi 8. Itu sama dengan 152, sekian ya hasilnya teman-teman ya. 153,75. Oke, jelas ya teman-teman ya. Sekarang kita coba masuk ke soal berikutnya tentang median. Nah, median bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti data tunggal, median itu di tengah. Jadi untuk menghitung median, ini rumusnya teman-teman hampir sama ya. TB ditambah setengah N, setengah ini karena titik tengah median. Dikurang FK dibagi FI dikali C. Nah, sekarang kita harus tahu dulu letak mediannya di mana. Sama seperti modus. Kalau modus tadi kan mudah. Kita lihat paling banyak gitu ya. Kalau median itu berarti kita bagi dulu datanya menjadi setengah. Setengah N, setengah dikali 40 gitu ya. Sama dengan 20. Berarti data kita ini ada di data ke-20, yaitu interval 153 sampai 157. Nah, jadi kita hitung dulu tepi bawahnya. Tepi bawahnya kan teman-teman kita bisa hitung dari 153 dikurang 0,5 sama dengan 152,5. Lalu N jumlah semua data 40. Lalu FK jumlah frekuensi sebelum kelas median itu 11. Jadi 3 tambah 8 ya teman-teman. Lalu frekuensi kelas median 10, panjang kelasnya 5. Lalu kita masukkan ke rumus gitu ya. Jadi 152,5 tambah 20 dikurang 11 dibagi 10 kali 5 sama dengan 152,5 tambah 4,5. Itu kita peroleh mediannya 157. Nah, itu untuk median teman-teman. Sekarang kita maju lagi kuartil ya. Kita pilih kuartil ketiga teman-teman. Tentukanlah nilai kuartil ketiga. Prinsipnya sama dengan nanti menghitung kuartil 1. Kalau kuartil 2 tentu sudah menjadi median gitu ya. Sudah kita hitung tadi kuartil kedua. Kuartil ketiga ya. Jadi kuartil ini membagi 4 data. Jadi 3/4 data gitu ya. Jadi Q3 sama dengan TB ditambah 3/4 N kurang FK dibagi FQ. Q ini kuartil dikali C panjang kelas. Kita cari dulu posisinya di mana gitu ya, letak Q3 ya. Nah, Q3 ini 3/4 dikali data. 3/4 kali 40 hasilnya 30 gitu teman-teman ya. Berarti data yang mau kita cari ini di data ke-30, dia ada di interval kelima yaitu 163 sampai 167 ya, dan memiliki frekuensi 9. Nah, tepi bawah kelasnya adalah 163 dikurangi 0,5. 162,5, jumlah seluruh frekuensi 40, N-nya, FK-nya jumlah frekuensi sebelum kelas median itu adalah 3 tambah 8 tambah 10 tambah 4, sama dengan 25. Lalu frekuensi si kuartil ketiganya adalah 9. Panjang kelasnya 5. Lalu kita masukkan ke rumus ya. 152,5 ditambah 3/4 data tadi 30 dikurang frekuensi sebelumnya 25 dibagi frekuensi kuartil 9 dikali 5. Jadi kita sederhanakan teman-teman. Dan hasilnya adalah 165,28. Nah, ini untuk kuartil teman-teman ya. Nanti kuartil pertama prinsipnya sama. Nanti bedanya adalah 1/4 N. Kalau kuartil ketiga kan 3/4 N. Nah, itu teman-teman ya. Selanjutnya kita akan menghitung simpangan rata-rata.
Simpang rata-rata prinsipnya sama dengan data tunggal, hanya di sini kita ada perkalian frekuensinya ya teman-teman ya. Jadi rumusnya FI dikali harga mutlak XI. Nah, X yang dimaksud di sini adalah data tengahnya ya. Titik tengahnya dikali X rata-rata dibagi N ya. Semua dijumlahkan. Jadi kalau kita lihat teman-teman, kita butuh tambahan tabel gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kan tadi kita tabel sebelumnya ini sebelah kiri ini 6330 ini menghitung rata-rata gitu ya. Nah, rata-rata ini kita butuhkan karena ada di dalam ini ada rata-rata gitu ya, di dalam harga mutlak XI dikurang X rata-rata ini. Nah, di sini juga nanti ada rata-rata. Nah, sekarang rata-rata tadi udah kita hitung ya, pembagian dari 6330 dibagi 40 hasilnya 158,25. Nah, sekarang kita mengurangkan XI titik tengah dikurangi dengan X rata-rata. Jadi 145 dikurangi 158,25. Nanti hasilnya negatif, tapi kita harga mutlakkan menjadi positif. Jadi hasilnya 13,25 ya. Lalu di bawahnya juga 150 dikurangi 108,25, hasilnya 8,25 dan seterusnya kita hitung sampai ke bawah. Lalu sekarang hasilnya kita kali dengan FI. FI itu frekuensi. Jadi yang pertama kita kalikan 3 kali 13,25, hasilnya 39,75. Lalu kita kalikan 8 kali 8,25, hasilnya 66. Lalu kita cara yang sama sampai ke bawah. Lalu kita jumlahkan karena kita butuh sigmanya ya. 276,5. Lalu ini kita bagi dengan N, dibagi 40 untuk menemukan simpangan rata-rata. Jadi 276,5 dibagi 40, kita perolehlah SR-nya itu adalah 69,125. Jelas ya teman-teman ya? Oke. Selanjutnya kita maju ke berikutnya, yaitu ragam atau varian ya teman-teman. Ragam varian sini rumusnya S kuadrat sama dengan sigma dari FI kali XI kurang X rata-rata kuadrat dibagi N. Nah bedanya di sini pengurangan XI dengan X rata-rata kita kuadratkan. Jadi kalau kita lihat tabel yang tadi teman-teman kita tambahkan di sini nih. Tambahkan tabel untuk ini XI kurang X rata-rata kuadrat, lalu di sebelah kanannya ada FI kali XI kurang X kuadrat ya. Nah, caranya hampir sama, hanya bedanya ini kita kuadratkan. Jadi misalkan 8,25 kita kuadratkan jadi 68,06 gitu ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi si XI kurang X rata-rata ini kita kuadratkan semua. Ya teman-teman ya. Selanjutnya setelah dikuadratkan kita kali lagi dengan FI. 3 dikali hasil kuadratnya. Kita peroleh 526,6875. Lalu dengan cara yang sama ke bawah, FI dikali XI kurang X kuadratnya. 8 kali 68,06. Kita peroleh hasilnya 544,5. Dan kita buat dengan cara yang sama ke bawah. Lalu kita jumlahkan di bawah nih. Kita peroleh 2427,5. Nah, akhirnya teman-teman kita perolehlah si ragam ini, S kuadrat ini sama dengan 2427,5 dibagi frekuensinya 40. Kita peroleh hasilnya 60,6875. Nah, selanjutnya teman-teman, terakhir ini teman-teman tentang simpangan baku. Simpangan baku ini teman-teman kita sudah ada rumusnya akar dari S kuadrat. Sementara S kuadrat tadi sudah kita hitung ya. Nah, ini datanya. Sudah kita hitung 60,6875. Tinggal kita akarkan saja untuk mendapatkan simpangan baku. Jadi 60,6875 ini kita akarkan, kita peroleh hasilnya 7,79 lah nilai simpangan baku. Nah, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan jelas. Kalau ada pertanyaan boleh di komen. Kiranya semakin semangat belajarnya supaya nilai matematikanya juga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi.